Banyak yang tanya, "Kak, apa sih hukumnya buka tutup cadar?" Makna cadar itu sendiri adalah kain penutup wajah bagi kaum wanita. Cadar digunakan para muslimah untuk melindungi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya ukhti, memakai cadar itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kaum wanita bagi yang mampu. Misalnya nih, kamu pengen pakai cadar, tapi orang tua kamu melarang. Ya, kamu jangan pakai cadar saat di rumah. Kamu bisa pakai cadar saat di luar rumah, misalnya pergi ke kajian, atau pergi ke kampus, kuliah, kerja, atau ke sekolah. Sabar dan terus berdoa, mohon pertolongan Allah agar dimudahkan dalam hijrahmu. Sampai di sini jelas ya Ukhti? Jadi kesimpulannya adalah buka tutup cadar diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah buka tutup hijab, karena hijab hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang tips hijrah anti gagal untuk pemula. Tips yang pertama, niat hijrah karena Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar dimantapkan hati kita dan dimudahkan dalam hijrah. Yang ketiga, berusaha keras untuk selalu on time sholat tepat waktu di awal waktu. Yang keempat, seketika itu juga meninggalkan perbuatan buruk yang biasa kita lakukan. Yang kelima, menuntut ilmu syar'i dengan guru yang benar, datang ke majelis-majelis ilmu. Dan yang keenam, sekaligus yang terakhir, mencari sahabat-sahabat yang soleh dan solehah. Karena sahabat yang soleh atau solehah akan memberikan kita syafaat di dunia dan di akhirat. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati bumi ini tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang 5 langkah untuk memulai hijrah yang wajib diketahui bagi hijrah pemula. Yang pertama, menata dan memantapkan niat karena Allah. Yang kedua, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah kamu lakukan. Yang ketiga, mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Yang keempat, menggali terus ilmu agama yang sesuai syariat. Dan yang kelima, mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat, kediaman, dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu dilindungi dan melindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang 10 kesalahan penyebab gagal hijrah bagi hijrah pemula yang wajib diketahui. Yang pertama, niat belajar agama belum ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti Rasulullah. Yang kedua, belajar agama tidak dengan guru. Yang ketiga, tidak mendalami ilmu akidah terlebih dahulu. Yang keempat, cuma taunya cari ilmu, pergi ke kajian, namun tidak pernah mengamalkannya. Yang kelima, bergaul dengan teman yang salah. Yang keenam, kurang belajar adab. Yang ketujuh, kurang berdoa kepada Allah. Kedelapan, merasa diri paling benar. Yang kesembilan, suka merendahkan orang lain. Yang kesepuluh dan yang terakhir, sangat memperhatikan penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah Tujuan Official. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa hukum memakai cadar menurut Imam Syafi'i. Sama ulama mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan bahwa memakai cadar hukumnya mubah. Kedua, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, memakai cadar itu hukumnya sunnah. Bahkan sebagian ulama menghukuminya wajib, mewajibkan wanita muslimah mengenakan cadar di depan pria non-mahram. Beliau berkata, wanita memiliki 3 jenis aurat. Yang pertama, aurat dalam sholat, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua adalah aurat terhadap pandangan laki-laki ajnabi atau laki-laki asing atau laki-laki non-mahram, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Ketiga adalah aurat bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijrah Tujuan Official.
Bolehkah menggunakan cadar dengan berbagai model? Semakin hari dengan berjalannya waktu, maka akan semakin banyak model cadar yang beredar. Di antaranya adalah cadar tali, cadar bandana, cadar butterfly, cadar berenda-renda, cadar Yaman, dan masih banyak lagi. Apakah penggunaan cadar-cadar tersebut diperbolehkan? Jawaban dari para ulama adalah selama tidak ada dalil yang tegas yang mengharamkannya, maka model cadar yang lain tetaplah pakaian yang boleh digunakan bagi wanita muslimah. Pakai cadar kok aktif di sosmed? Inilah pernyataan yang sering dilontarkan kepada wanita-wanita bercadar. Mereka mencoba untuk meluruskan pemahaman orang lain. Teman-teman, kita ini hidup di zaman teknologi yang canggih. Kita nggak hidup di zaman kuno. Sebenarnya mudah saja bagi kami untuk mengembalikan pernyataan tersebut kepada kalian. Dibilang ngegas, tapi nggak apa-apa. Kalian paling suka mencari-cari kesalahan. Nggak peduli sama saudaranya. Udah tahu di sosmed itu banyak saudaranya yang harus diselamatkan. Tapi kok nggak peduli sama saudaranya yang berusaha memperjuangkan agama Allah lewat sosmed? Nah, teman-teman, berhenti untuk memberikan opini yang kalian sendiri nggak tahu kondisi sekarang di sosmed itu seperti apa. Doakan saja bagi mereka yang berusaha untuk memperjuangkan agama Allah lewat sosmed. Sosmed itu seperti pisau. Kalau kau gunakan pisau itu dengan baik, ya hasilnya baik. Tapi kalau untuk mengiris tangan kalian, ya nggak baik. Itu pun dengan sosmed. Kalau kita gunakan untuk berbuat maksiat, ya dosa. Kalau kalian gunakan untuk ibadah, insya Allah tetap bernilai ibadah. Ada apa dengan cadar kami? Mengapa kalian selalu berprasangka buruk terhadap kami yang memakainya? Kalian bilang kami teroris lah, ninja lah, aliran sesat lah, alim, sok suci, munafik. Apa salah kami? Coba, apa sih salah kami wanita bercadar? Apakah kain ini mengganggu kalian? Harusnya kalian tuh support kami, doakan kami, dan dukung hijrah kami. Gak mudah loh pakai kayak gini tuh, gak mudah. Apalagi di zaman yang kayak gini. Kami tuh kayak gini gak untuk diri kami sendiri. Kami juga membantu para ikhwan untuk gadul basor, menundukkan pandangan. Kami bukan gak bisa pakai pakaian seksi, pakai rok mini, pakai lipstik. Bisa, sangat bisa. Tapi kami menjaganya. Tubuh dan wajah kami jaga hanya untuk suami kami. Jangan pernah kalian mengolok-ngolok kami, tapi support dan doakan kami yang terbaik. Karena kalian belum tentu bisa melakukan apa yang seperti kami lakukan. Ada yang pernah bilang kayak gini, lepaskan saja cadarmu. Kenapa ya seseorang begitu mudahnya menyuruh orang lain melepaskan cadarnya? Hanya karena melihat kesalahannya. Kita tidak pernah tahu loh bagaimana wanita tersebut berjuang untuk menyesuaikan akhlak dan pakaiannya. Karena kepompong saja butuh proses untuk menjadi kupu-kupu. Bibit saja butuh proses untuk mendapatkan hasil yang baik. Jika kita tidak bisa menghargai seseorang, bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri? Maka diamlah jika kita tidak bisa berbicara dengan baik. Seperti hadis Rasulullah, bicaralah yang baik atau diam. Setidaknya kamu tidak mencela dan lisanmu sedikit terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, My Hijratu Jannah Official. Ambil baiknya, buang buruknya. Di video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana menanggapi orang yang suka menghujat dan menghina kita. Sebenarnya teman-teman, kita itu tidak perlu ngapa-ngapain dalam hal seperti ini. Karena jika kita membalas hinaan dengan hinaan juga, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Jatuhnya derajat kamu sama seperti mereka yang suka menghujat dan menghina orang lain. Itu sungguh sangat tercela. Jadi kita harus ngapain dong kak? Jadi kita cukup bersabar dan mendoakan orang yang menghina kita dengan sebaik-baiknya doa. Karena doa yang terbaik akan mencerminkan akhlak yang mulia, dan akan diberikan banyak kebaikan sama Allah bagi yang mendoakan. Jika kamu terlalu sakit hati, maka kamu boleh menangis. Tapi satu yang harus kamu ingat, kamu cuma punya dua tangan. Kamu tidak akan mampu untuk menutup semua mulut mereka yang menghujat dan menghina kamu. Tapi gunakanlah kedua tangan itu untuk menutup kedua telinga kamu dan untuk berdoa. Bukan karena takut, tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa menjaga lisannya.